Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran tematik tema 6 subtema 3 mengenai energi alternatif. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menceritakan hasil bacaan mengenai air menggunakan bahasamu sendiri. Yang kedua, kewajiban kita terhadap air. Yang ketiga, mengetahui tentang briket pengganti BBM. Yang keempat, berdiskusi bersama tentang cara mengurangi sampah. Yang kelima, menghitung lamanya waktu memasak saat menggunakan briket. Yang keenam, mengetahui energi alternatif berupa biogas. Yang ketujuh, menghitung lamanya waktu pengguna biogas. Yang kedelapan, memberikan saran dan alasan mengenai lingkungan. Air sebagai sumber energi alternatif. Air merupakan sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik. Untuk penerangan, orang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Sekarang penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Saat ini listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakannya dengan hemat. Nah, adik-adik coba buka di halaman 131. Nah, di halaman 131, tuliskan apa yang kalian pahami dari bacaan di atas pada tempat yang tersedia. Nah, jadi nanti adik-adik menuliskan informasi apa saja yang terdapat di bacaan halaman 130. Nah, nanti habis itu adik-adik ceritakan dengan bahasa adik-adik sendiri ya. Nah, Ibu contohkan ya. Misalkan, air merupakan sumber energi listrik dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Air dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik tidak hanya dimanfaatkan sebagai penerangan. Saat ini banyak kendaraan yang menggunakan energi listrik. Nah, nanti adik-adik bisa mengerjakannya ya. Selanjutnya di halaman 134. Nah, di halaman 134 itu perhatikan gambar berikut ini. Dan berikan penjelasan tentang kegiatan pada gambar. Nah, nanti adik-adik berikan penjelasan kegiatan pada gambar di halaman 134. Terus, adik-adik memberikan contoh kewajiban apa saja yang terdapat pada kegiatan di halaman 134. Nah, yang di bawahnya lagi yaitu perhatikan gambar berikut ini di halaman 134 yang di bagian bawah. Nah, gambar tersebut merupakan kegiatan dari kerja bakti. Nah, kewajiban apa yang harus dilakukan adik-adik saat kerja bakti itu? Nah, Ibu contohkan misalnya membantu di sekitarnya. Nah, nanti di halaman 135 adik-adik bisa mengerjakannya sendiri ya. Kita kembali lagi di halaman 136. Perhatikan bacaan berikut ini. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau balok batok kelapa.
Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini cara pembuatan briket. Alat dan bahan yang disediakan: yang pertama, batok kelapa, bambu atau serbuk gergaji. Yang kedua, kanji. Yang ketiga, potongan bambu, bisa menggunakan pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan. Dan yang terakhir, korek api. Cara kerjanya: yang pertama, siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contohnya itu bisa bambu, bisa serbuk gergaji, ataupun batok kelapa. Yang kedua, keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Yang ketiga, bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Yang keempat, hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Yang kelima, hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Nah, fungsi kanji ini yaitu sebagai perekat. Yang keenam, adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga digunakan pipa paralon ukuran sedang, dan saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. Dan proses terakhir yaitu proses pengeringan. Nah, pengeringan itu dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu sampai beberapa hari. Itu tergantung dari teriknya matahari. Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu contoh menghemat bahan bakar minyak. Nah, adik-adik buka di halaman 138. Nah, di halaman 138 itu ada ayo berlatih. Kalian telah membaca wacana di atas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, nanti adik-adik menjawab pertanyaan di halaman 138. Dan soal yang pertama itu, sebutkan fungsi briket. Nah, Ibu contohkan salah satunya ya dari fungsi briket itu. Nah, fungsi briket itu pengganti bahan bakar minyak. Nah, untuk nomor 2, 3, dan 4, dan 5, nanti adik-adik bisa mengerjakannya sendiri ya. Selanjutnya, penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Pengurangan sampah sangat bermanfaat untuk lingkungan. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan. Nah, adik-adik coba buka di halaman 140. Nah, 140 itu mengenai tentang berdiskusi. Diskusikan cara mengurangi sampah yang bisa kamu lakukan. Nah, nanti adik-adik bisa diskusikan bersama orang tua ataupun bersama kakak ataupun saudara adik-adik ya. Nah, Ibu akan mencontohkan salah satunya. Yang pertama, hasil diskusinya yang pertama itu tidak boleh membuang sampah di kali. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, tidak membuang sampah di hutan. Nah, nanti adik-adik bisa diskusikan bersama orang tua ataupun bersama saudara adik-adik ya. Selanjutnya kita buka di halaman 141. Siti dan teman-teman sedang berkemah. Selama berkemah, mereka memasak makanan sendiri. Selama berkemah, mereka juga memasak air sendiri. Mereka memasak menggunakan bahan bakar briket. Nah, jadi bahan bakar briket itu banyak manfaatnya ya adik-adik. Selesaikan masalah berikut ini.
1. Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30, pukul berapakah briket akan habis? Nah, di jawabannya itu 14.30 ditambah 2 jam memasak. Jadi jawabannya 16.30. Jadi briket akan habis pada pukul 16.30. Nah, untuk nomor selanjutnya, adik-adik bisa mengerjakannya sendiri ya. Nah, selanjutnya perhatikan teks berikut ini. Biogas. Ada banyak hewan di sekitar kita. Sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan membuat pakaian. Bahkan, limbah kotoran hewan pun bisa dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan, energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Nah, biogas sendiri adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam 2 cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Jadi biogas ini termasuk dari sumber energi alternatif. Nah, adik-adik coba buka di halaman 144. Ayo berdiskusi. Nah, diskusikanlah beberapa hal berikut bersama temanmu. Nah, nanti adik-adik bisa berdiskusi bersama orang tua ya. Kalau enggak sama saudara adik-adik. Nah, contoh yang pertama, berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Nah, Ibu kasih contoh ya. Gas dari limbah. Nah, untuk soal nomor 2, 3, 4 nanti adik-adik bisa mengerjakannya sendiri ya. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Tetap semangat dan tetap dijaga kesehatannya. Jangan lupa berolahraga dan makan makanan yang bergizi serta minum vitamin untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.